Musik yang sudah melayani kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Bersyukur ya. Kita saat ini boleh datang ke tempat ini. Saya percaya kita semua datang dengan hati yang rindu. Amin. Untuk menerima firman Tuhan secara bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Mungkin yang di depan boleh diingatkan kali agar nggak terlalu ramai. Boleh ya, karena kita ada ibadah, yes. Tolong diinfoin aja. Oke, Ben siap-siap ya, banyak ayat hari ini. Siap-siap dipasang. Oke, Bapak Ibu Saudara juga boleh siap-siap untuk buka Alkitabnya. Kita akan baca lumayan banyak ayat pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini semua boleh saling mengkonfirmasi dan Tuhan melembutkan hati kita, memberikan kita hikmat untuk bisa mengerti. Sore ini adalah minggu terakhir kita membahas tema bulanan daripada GBI Rock, saudara. Temanya dalam bulan ini adalah Christ likeness. Ada yang mengerti artinya apa Christ likeness? Nah itu dia, Pak Doni jawab. Ya, semua dengar kan? Berarti kurang keras Pak Doni. Boleh lebih keras ya? Keserupaan dengan Kristus ya. Kalau kata-kata keserupaan dengan Kristus udah pada sering dengar belum? Udah sering dengar nggak? Ada yang belum pernah dengar nggak? Boleh angkat tangan yang belum pernah dengar sama sekali mengenai keserupaan dengan Kristus. Oh, semua udah dengar berarti ya. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Itu adalah tujuan kita gitu ya, saudara. Selama kita hidup di dunia ini, itu yang kita rindukan, menjadi seperti Kristus begitu ya. Dan untuk menjadi seperti Kristus itu mungkin kita semua sudah mengalami ya langsung bahwa itu semua membutuhkan proses demi proses. Ya, apa itu saudara, membutuhkan apa? Proses untuk menjadi serupa Kristus. Apakah Pastor Doni mungkin ya udah serupa Kristus? Belum. Oh belum, orangnya bilang sendiri loh ya, bukan saya. Nah Pak Pastor Doni bilang belum. Ya emang gitu ya, sebenarnya proses hidup kita itu seumur hidup, saudara ya. Nah dikatakan firman Tuhan berkata, siapa yang merasa dirinya sudah berpengetahuan, sudah pintar, sudah ngerti, itu sebenarnya itu dia tidak tahu apa-apa. Firman Tuhan sendiri bilang begitu, saudara. Jadi hati-hati, jangan merasa kita sudah ngerti semua. Malah firman Tuhan bilang sebenarnya pada saat kita merasa kita sudah ngerti semuanya, sudah tahu semuanya, saat itu sebenarnya kita tuh tidak tahu apa-apa, menurut firman gitu. Kita karena proses kita tuh seumur hidup. Saya masih ingat pernah ada satu atasan saya sedang mesti memutuskan sesuatu ya mengenai salah satu anak saya saat itu. Kemudian saya konsultasi sama dia gitu. Saya tanya, Ibu, ini gimana ya, baiknya menurut saya dia ngulang aja gitu. Dia harus ngulang dari SMA 1 lagi, SMA 2 lagi, SMA 3, biar dia ngerti gitu loh. Itu prosesnya emang harus dilalui begitu kan. Terus biar dia melewati proses itu semua supaya dia itu berhasil, intinya gitu. Menurutnya Ibu gimana? Terus katanya si atasan saya, proses itu kan seumur hidup. Meskipun dia ngulang itu 3 tahun dia proses, setelah itu tuh yang namanya proses itu seumur hidup. Setuju gak saudara? Ya, jadi sampai kita selesai, kita udah gak diproses lagi pada saat itu ya, pada saat kita mati gitu ya, kita udah gak diproses lagi gitu. Saya sendiri merasa gitu, Bapak Ibu Saudara, saya semakin usia bertambah gitu ya, saya merasa, aduh, kok aku masih diproses ya dalam hal ini, aku masih nggak bisa gitu. Hal ini aku masih nggak bisa. Hal-hal yang mungkin dulu itu berapa tahun lalu itu mungkin tidak terpikir itu adalah masalah bagi saya, masalah saya ya. Saya nggak kepikir gitu. Misalnya hal-hal yang dulu itu nggak terpikir lah ya. Sekarang ternyata hal ini aku masih belum bisa nih ya. Ternyata aku masih gagal nih dalam hal ini gitu.
Nah, nggak tahu nanti yang kiranya Tuhan memampukan saya untuk melewati apa yang masih saya gumulkan saat ini. Saya nggak tahu, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi Tuhan proses saya hal lain lagi yang masih belum bisa saya, ini yang sekarang mungkin belum terpikirkan untuk saya gitu saudara. Jadi tapi ya itulah, kita bersama Kristus, kita nggak usah khawatir, amin. Karena Dia selalu beserta kita, amin. Dalam segala apapun ups and downs yang kita alami, itu Dia tuh selalu ada bersama dengan kita, amin. Itu janjinya, janji Tuhan bagi kita. Nah, kita dalam bulan ini untuk tema keserupaan dengan Kristus ini diambil dari ayat Roma 8 ayat 29. Saudara ya, boleh saudara tetap buka di Roma gitu ya. Jadi gampang kalau misalnya saya jump dari ayat 1 ke ayat lainnya gitu, saudara gampang tinggal lihat gitu ada ya. Jangan tergantung sama ini. Ini kadang-kadang lama gitu kan, nunggu dipindahin, nunggu di scroll gitu. Jadi saudara siap-siap buka Alkitab sendiri aja di Roma 8. Kita akan baca sama-sama dengan pelan ya, nggak usah buru-buru ya saudara. Roma 8 ayat 29. Oke, siap? Ya, 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Boleh lanjut deh sampai yang ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, inilah firman Tuhan ya. Dan pasal 8 ayat 29 berkata, kita itu semua orang yang dipilihnya ya kita ya, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, dan Allah di sini ada 2 kata kunci saudara ya. Dipilih dari semula dan ditentukan dari semula. Ini ada 2 kata kunci ya. Dan kalau dipilih, ditentukan tuh yang memilih, menentukan tuh kan Allah ya. Allah itu nggak pernah salah, amin saudara. Allah itu nggak pernah salah ya. Sejak semula artinya sejak dulu ya, infinity, nggak ada batasnya ya. Konsep waktunya Allah sama kita itu beda saudara ya. Jadi Allah itu kekal, nggak ada 3.000 tahun lalu atau 4.000 tahun. Enggak, dari semula, dari awal kita nggak tahu deh gitu ya. Pokoknya sebelum kita jauh, sebelum Abraham, sebelum apa gitu ya. Nah itu Allah sudah memilih kita dan menentukan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, gitu ya saudara ya. Dari semula gitu. Memang awalnya kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah begitu ya. Namun gambar itu pun rusak gitu karena dosa. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Allah tahu ya, manusia itu nggak imun terhadap dosa. Manusia itu nggak bisa kudus gitu ya. Manusia itu segala kecenderungan hatinya itu jahat gitu. Itu adalah natur atau sifatnya manusia. Itu udah natur sifat gitu ya. Udah susah gitu ya. Sifat manusia itu kecenderungannya jatuh di dalam dosa begitu. Dan oleh karena dosa pun kita terputus dari Allah, begitu saudara. Dan dari awal pun waktu Adam dan Hawa berdosa, Allah sudah bilang manusia nggak bisa, gitu kan, kayak gini. Manusia itu kecenderungan hatinya itu jahat. Kemudian zaman Nuh juga begitu. Allah teringat lagi manusia itu apapun yang dilakukan manusia di dunia itu mereka apapun yang dilakukannya jahat. Kalau saudara bisa baca, silakan baca di firman Tuhan di Nuh gitu ya. Kemudian kita bahkan tapi dari semula tadi seperti di ayat 29 berkata gitu ya, bahwa kita itu dikatakan kita sudah dipilih dari semula dan ditentukannya dari semula.
Kalau kita ingat ada ayat firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 15 dan 16, boleh ya, boleh di switch back and forth gitu multimedia. Mazmur 139 ayat 15-16 berkata, bahkan kita sudah direkam sejak dari sebelum kandungan ibu kita, gitu. Dikatakan di situ, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Bakal anak berarti belum ya, belum jadi gitu ya kita ya. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi dari sini Allah itu udah dari dulu. Kalau Allah yang namanya menentukan udah dari dulu ya, udah fix gitu ya, udah pasti gitu ya, bahwa saya ini sudah, boleh saudara katakan pada diri sendiri ya, bahwa saya sudah dipilih dari semula, dan saya juga sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak, dengan gambaran anaknya. Jadi udah fix gitu ya saudara ya, udah gak bisa diganggu-gugat gitu loh. Mungkin kita lihat ya sekarang ya, kayaknya kita belum gitu ya, tapi kok Allah bilang udah fix ya, kita udah ditentuin gitu ya, ditentukan gitu sebagai untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus tuh kita udah ditentukan gitu. Tapi sekarang mungkin kita lihat kenyataan, aduh kayaknya belum ya, kayaknya masih jauh banget gitu ya. Kayaknya perjalanan kita jadi serupa Kristus tuh rasanya masih panjang banget gitu, masih berliku-liku banget gitu. Itu mungkin yang kita alami saat ini gitu ya. Ya, tapi yang penting saudara yakin dulu nih firman Tuhan nih ya. Firman Tuhan dikatakan tidak salah, tidak pernah salah. Bahwa ini sudah fix gitu saudara. Bahwa saudara itu ditentukan, udah dipilih Tuhan, dan saudara sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan anaknya. Itu saudara yakin dulu nih yang penting nih ya. Yakin dulu. Nah, tapi memang rasanya kenyataannya mungkin tidak seperti itu ya. Rasanya panjang banget gitu ya, belum sampai gitu ke sana. Nah, nggak heran sih saudara ya, nggak heran gitu ya. Emang kita sudah ditentukan, memang kita sudah dipilih gitu ya saudara ya. Tapi kita masih hidup di dunia ini saudara. Kita masih punya casing ini, casing badan kita ini ya, casing daging kita ini masih ada di sini. Dikatakan roh itu penurut tapi daging itu lemah ya. Udah sering ya kita dengar begitu ya kata firman Tuhan. Percaya nggak sih kalau tubuh kita ini, daging kita ini kecenderungannya dosa yang itu loh saudara ya, yang kecenderungannya dosa sampai sekarang, meskipun kita itu sudah kita sudah bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita gitu ya, tapi kita itu masih hidup di dunia yang kita masih pakai casing ini nih saudara ya. Casing, saya katakan casing karena ini bukan kita yang sesungguhnya gitu ya. Roma 7, mari kita buka di Roma 7 ayat 14 ya, mulai dari ayat 14. Dikatakan di situ, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Mungkin nah ini firman Tuhan ini Paulus yang berkata ya saudara. Ini dia lagi menceritakan mengenai kerusakan, kebobrokan daging itu sebenarnya gitu ya. Bagaimana Paulus tuh dia menekankan lagi, memastikan, dia ingin memastikan orang jemaat itu mengerti gitu maksudnya. Dan kemudian di ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Gak ada yang baik saudara ya, di dalam aku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik. Nah gitu, jadi di sini ada pertentangan kita lihat ya. Jadi kecenderungan daging kita manusia itu berdosa, tapi kita sudah percaya ada Roh Kudus di dalam kita. Nah, ada pertentangan saudara ya. Di situ ada pertentangan yang terjadi. Bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat. Karena itu berarti daging kalah dengan keinginan daging gitu ya.
Nah, sebab di dalam batinku, hati kita yang sudah diperbarui oleh Allah, itu di ayat 22 ya. Ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Aku rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah kerinduanku gitu kan ya. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Aku tahu kalau aku melakukan kehendak Tuhan, kalau aku hidup sesuai dengan firman Tuhan, ada kemenangan di situ. Aku tahu kok. Ada pengharapan di situ. Pasti ada penghiburan, pasti ada kekuatan di situ di dalam firman Tuhan. Kalau aku melakukan itu semua, pasti hasilnya yang terbaik deh gitu ya. Tapi di ayat 23 dikatakan, di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24 dikatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dikatakan begitu. Nah, jadi di sini firman Tuhan, secuplik firman Tuhan ini menyatakan bagaimana sebenarnya manusia itu manusia itu terjual untuk dosa gitu, di bawah kuasa dosa. Aku bersifat daging, dikatakan begitu, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, tapi ini kita lihat ya ini semua ya, kejelekannya manusia. Dan kalau saudara nanti pas baca kitab Roma dari awal, saudara bisa lihat bagaimana kebobrokan manusia gitu ya. Nah, ini semua tuh dinyatakan tuh supaya kita tuh tersadar gitu loh. Karena ini sebenarnya itu bertolak belakang sekali dengan apa yang diajarkan dunia. Apalagi dunia modern saat ini ya, di mana orang-orang tambah pintar, orang-orang tambah banyak itu namanya psikolog-psikolog dan orang-orang yang filsuf gitu ya. Kalau mereka bilang, mereka justru mengedepankan, mementingkan manusia gitu ya. Kamu hebat, kamu sanggup gitu ya, kamu spesial gitu ya. Selalu begitu kan ya, motivator-motivator. Terus sekarang ini juga lagi lagi trending gitu ya, untuk memperkatakan self affirmation gitu ya. Kalau pernah dengar self affirmation, aku pasti berhasil, aku ini, aku bisa, aku mampu gitu kan ya. Kalau aku berusaha, kalau aku belajar, aku pasti bisa, aku mampu. Intinya mengagungkan manusia gitu ya, mengagungkan manusia. Nah, itu sangat umum saat ini. Dan sementara kita lihat bagaimana di firman Tuhan manusia itu seolah-olah dijatuhkan gitu loh. Kayaknya itu nggak ada manusia itu kecenderungannya berbuat dosa, berbuat tidak ada yang baik gitu ya. Aku itu bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa gitu ya. Nah, justru sebenarnya ya, kita sekarang mari kita renungkan, kita ingat-ingat saja sampai saat ini. Kalau semua manusia itu baik gitu ya, manusia itu baik seperti yang dunia katakan gitu ya, mungkin sekarang kita udah serupa dengan Kristus gitu kali, bener gak saudara? Mungkin kita udah sempurna dalam hal kasih gitu ya, mengasihi orang itu udah sempurna. Mungkin kita tuh udah inilah, gampang lah, seperti anak muda itu yang kaya yang datang kepada Yesus. Tuhan, apa yang aku bisa ini, apa yang aku harus lakukan untuk aku bisa masuk kerajaan surga? Ada anak muda yang pernah nanya Yesus begitu. Terus Yesus bilang, lakukan semua hukum Taurat itu, jangan menyembah Allah lain, hormatilah orang tuamu, kasihilah sesamamu, jangan membunuh, jangan mencuri. Lakukan, katanya anak muda itu aku sudah melakukan gitu ya. Nah, kemudian terakhir dia gagal di ini nih, waktu Yesus bilang, apalagi Tuhan yang aku harus lakukan? Oke, jualah segala milikmu, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, anak muda itu ternunduk lesu dan pergi meninggalkan Yesus. Ya, karena dia masih berpegang pada hartanya banyak sekali gitu ya. Dia nggak siap untuk itu gitu. Dan kalau misalnya kita seperti apa yang dunia katakan, mungkin ikutin hukum Taurat, firman Tuhan apa semuanya itu gampang gitu ya. Tapi kenyataannya ya, kalau saya ya, semoga yang lain juga mudah-mudahan jujur gitu ya. Kalau saya ternyata itu berat
gitu loh. Untuk ikutin firman Tuhan tuh nggak gampang seringkali gitu ya. Kadang-kadang masalah yang terjadi dalam hidup kita gitu begitu menekan sehingga kayaknya lebih gampang mencari jalan keluar yang mudah gitu dengan tidak melakukan firman Tuhan gitu, daripada kita melakukan firman Tuhan tapi kita kayaknya aduh berat banget ya. Contoh yang gampang misalnya mengampuni, mengampuni orang susah banget ya, tapi firman Tuhan berkata begitu, gitu kan, kita harus mengampuni. Kemudian aduh jujur itu susah banget ya, jujur, tapi kan firman Tuhan berkata lebih baik kamu jujur walaupun meskipun kamu rugi gitu kan, daripada kamu itu bohong gitu kan. Firman Tuhan berkata gitu. Kadang-kadang bohong kecil nggak apa-apa lah gitu kan. Nah jadi tapi nah itulah beda. Memang dunia itu selalu bertolak belakang dengan firman Tuhan. Bener nggak saudara? Yang percaya boleh angkat tangan. Yang masih ragu nggak usah angkat tangan ya Bapak. Oh. Bertolak belakang sekali deh pokoknya deh ya. Dunia itu sama firman Tuhan itu bertolak belakang sekali. Tapi yang penting kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus tahu apa yang benar. Amin saudara. Nah, kalau ada kebaikan dari diri kita sendiri, itu sebenarnya adalah dasar manusia itu bisa sombong gitu ya. Dikatakan bahwa apa yang kita dapat, keselamatan yang kita dapat itu semata-mata anugerah, amin. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita hebat gitu ya, tapi semata-mata karena yang tadi itu Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi serupa Kristus. Jadi semua itu inisiatifnya dari Tuhan, amin saudara. Nah, firman Tuhan berkata kita tuh sebenarnya gak ada apa-apanya gitu ya, cuma Tuhan memilih kita gitu. Kalau kita boleh percaya kepada Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, artinya Dia memilih kita, amin. Nah, tapi Tuhan itu baik dan Dia mengasihi kita, amin. Dia memilih kita bukan cuma untuk jadi mainannya Dia gitu, enggak. Tapi Dia punya rencana untuk kita, amin saudara. Ya, dan Dia juga kita hidup di dunia ini cuma sebentar, ya kan saudara. Katakan hidup manusia itu sebentar saja, seperti uap katanya gitu. Nah uap itu saya bayangin seperti itu ya, kayak asap rokok gitu kali ya, atau uap air gitu. Sebentar ada uap air kali ya, uap air gitu sebentar ada, sebentar udah hilang. Kan Amsal ya, di Amsal dikatakan gitu, hidup manusia itu seperti uap gitu. Sesaat ada, setelah itu nggak ada lagi. Nah, jadi tapi Tuhan tuh memanggil kita dalam hidup kita yang sesaat gitu, untuk supaya kita melakukan panggilan Tuhan, amin saudara. Ya, jadi supaya hidup kita tuh nggak sekedar lewat gitu aja saudara ya. Kita hidup di dunia sebentar lewat, udah selesai, nggak ada yang ini nggak ada artinya apa-apa begitu. Dan Tuhan itu bukan Tuhan namanya kalau Dia itu nggak siapin segala sesuatu yang kita perlu untuk bisa hidup saleh. Itu ada di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ya, Tuhan tuh apapun yang kita butuhkan untuk hidup saleh sesuai standar Tuhan, itu Tuhan sudah siapkan, amin. Ya, dan itu jadi Tuhan tuh gitu ya, luar biasa ya saudara. Dia yang bukan seperti manusia ya. Dia Dia memilih kita, tapi Dia juga sepanjang Dia kasih kita tugas yang Dia kasih itu, panggilannya Dia untuk kita lakukan itu, Dia kasih kita yang bisa menolong kita apa gitu. Dia lengkapin kita dengan apa yang bisa menolong kita. Ben 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Dia siapkan. Kalau manusia beda ya. Manusia kan ada lagu ini, tahu nggak? Kau yang memulai, Kau yang mengakhiri, Kau yang berjanji, Kau yang mengingkari, gitu ya. Kalau itu manusia ya saudara, ada lagu dangdut begitu ya. Kau yang mulai, Kau yang mengakhiri, Kau yang berjanji, Kau yang mengingkari. Kayaknya salah gitu ya ininya, nadanya gitu ya. Ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Nah, dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, amin.
Katakan saudara, dia sudah menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan untuk hidup yang saleh gitu ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji yang luar biasa dia berikan kepada kita. Amin saudara. Memerintah bersama dengan dia. Pengharapan kita ada bersama dengan dia. Amin. Jadi kita bukan sekedar lewat aja di dunia ini saudara ya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tuh ya, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita inilah yang Tuhan berikan gitu ya kepada kita. Dia memberikan apapun yang kita butuhkan. Dan di sini jadi segala sesuatu yang dikatakan di sini supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya semoga kita semua, kiranya kita semua tuh ini ya, dalam hidup kita terus menjadi serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus sehingga akhirnya kita bisa mengambil bagian dari kodrat ilahi itu. Amin saudara. Dan kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Dan oke. Jadi kalau dari kembali ke Roma 8 ya saudara. Kembali ke Roma 8 tadi. Roma 8 kembali. Nah, apa sih tadi ya yang Allah berikan kepada kita? Nah, kan dia tadi kalau di ayat 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan dia sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan gitu ya. Pasti di sepanjang Alkitab kalau kita baca baik-baik banyak sekali ya, dia memberikan kita iman yang pasti sehingga kita bisa percaya. Nah itu juga dia yang berikan loh saudara ya. Bukan, jangan mikir oh aku ini pinter makanya aku bisa percaya pada Kristus. Orang itu kayaknya nggak mudeng-mudeng nih. Udah bolak-balik kena masalah masih nggak nyari-nyari Tuhan. Udah bolak-balik diingetin masih nggak. Oh dia itu orang nggak mudeng, kurang nyampe otaknya gitu ya. Aku mungkin IQ-nya lebih tinggi jadi aku enggak saudara ya. Itu semata-mata itu tidak ada karena kebaikan kita. Tuhan memilih aja nih kamu ya. Kita bersyukur aja kalau Tuhan memilih kita. Amin saudara. Kita sungguh bersyukur Tuhan memilih kita dan menentukan kita agar menjadi serupa dengan Kristus. Nah, segala sesuatu Tuhan sudah berikan. Yaitu tadi ada iman ya, Tuhan memberikan. Tuhan juga memberikan kita hati yang baru. Itu kan kita udah sering dengar ya, hati yang baru dan lain-lain kita dengar. Nah tapi coba kita lihat dari Roma ini aja. Kan kita lagi bahas ayat kunci kita dari Roma 8 ayat 29. Kita lihat aja dari Roma, dari pasal 1 sampai pasal 39. Dari Roma 8 ini, apa sih yang Allah berikan ya? Kalau kita lihat yang pertama Allah berikan tuh Roh Kudus. Ayat kedua. Di ayat kedua dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi pada saat kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Allah memberikan Roh-Nya di dalam kita, amin. Dan Roh itu memberi hidup, ya dikatakan makanya kita lahir baru. Itu Roh kita yang lahir baru, amin saudara. Tapi daging kita masih sama ini ya, nggak langsung nanti saya terima Yesus langsung saya turun 10 kilo gitu, nggak gitu kan ya. Nah tapi jadi roh kita yang baru di dalam, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Amin saudara. Saya sudah dimerdekakan. Amin. Katakan saudara, coba sama-sama. Saya sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan seperti itu ya. Dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Dikatakan daging itu tak berdaya gitu ya. Telah dilakukan oleh Allah. Allah sudah selesai karyanya. Dia sudah memerdekakan kita. Amin. Kita masih di casing ini ya saudara ya. Ingat ya. Kecuali kalau sudah selesai kita terima Yesus langsung kita meninggalkan casing ini gitu ya. Itu artinya sudah selesai gitu ya. Maksudnya kita udah bersama-sama dengan Yesus. Gak ada proses-proses lagi. Sudah kembali ke rumah Bapa gitu ya. Nah tapi kan enggak. Nah kemudian dengan cara mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Kan Yesus jadi daging, jadi manusia ya. Dan jadi Yesuslah ya, pada saat Yesus mati di atas kayu salib itu
Jadi Allah itu kudus ya saudara, Allah itu kudus. Tapi dosa itu kebalikannya gitu ya. Allah itu tidak bisa menahan dosa karena dia kudus gitu ya. Nah, Yesus Kristus itu sudah mati di atas kayu salib penanggung dosa kita. Dosa kita yang di atas Yesus. Dosa kita yang sekarang maupun dosa kita yang akan datang. Itu Tuhan Yesus sudah tanggung. Amin saudara. Luar biasa ya. Jadi itu kita berdosa dalam daging itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan itu sehingga di tubuh kita itu ada darah Yesusnya, yang Tuhan lihat, sehingga dia tidak menghukum kita lagi begitu. Dan nah itu adalah kita bisa mengerti itu semua karena Roh Kudusnya. Amin saudara. Dia sudah berikan kepada kita. Jadi sebenarnya kita ini adalah manusia roh, tapi kita masih di dalam daging begitu ya saudara. Tapi kita udah punya nih modalnya nih ya untuk hidup kudus. Kita udah ada modalnya untuk hidup sesuai serupa dengan Kristus, itu sudah ada. Nah kemudian apalagi yang Allah berikan kalau menurut kitab Roma pasal 8 ini? Apalagi yang Allah berikan tuh di ayat 18. Di ayat 18 dikatakan di situ dikatakan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu berbicara mengenai pengharapan. Amin saudara. Allah memberikan pengharapan. Ada firman Tuhan yang berkata gini, bersukacitalah bukan karena hal-hal yang kalau nggak salah saat itu murid-muridnya bersukacita karena mereka berhasil mengadakan mujizat gitu ya, murid-murid Kristus nih. Kristus ya, ini Yesus yang berkata. Murid-murid Yesus berhasil mengadakan mujizat, melayani orang dan lain-lain. Mereka happy banget gitu ya. Tapi Yesus berkata, yang itu nggak perlu terlalu happy deh, happy nggak apa-apa gitu ya. Bersukacitalah bukan karena itu, tapi bersukacitalah sebab namamu ada terdaftar di surga. Yesus berkata begitu pada murid-muridnya. Luar biasa saudara ya. Jadi itu tuh sebenarnya sukacita yang ultimate, yang tertinggi nanti itu saudara ya, pengharapan kita ketika kita hidup dalam kekekalan bersama dia, memerintah bersama dia, seperti tadi lagunya ada mahkota kehidupan itu. Amin saudara. Dan itu yang Tuhan berikan, janji yang luar biasa itu, kodrat ilahi itu loh. Kodrat ya, kalau kita kata kodrat itu seperti tadi 2 Petrus 1 ayat 3-4, supaya kita mendapat kodrat itu benar-benar kita udah ditentukan, dipilih, ditentukan untuk menjadi serupa Kristus, supaya akhirnya benar kita dapat gitu ya, kita nggak luput gitu ya dari situ. Dan itu pengharapan yang diberikan. Nah kemudian apalagi yang Tuhan berikan ya? Oke, pengharapan itu kita lanjut lagi berarti. Yang berikutnya yang Allah berikan itu ada di ayat 31 saudara. Nah itu yang Allah berikan kepada kita, ayat 31 itu di bisa. Oh oke. Nah janjinya itu ya, janjinya bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dikatakan itu jaminan, itu Allah memberikan jaminannya. Jadi pertama yang Allah berikan itu Roh Kudus ya, untuk kita untuk kita bisa ya, untuk kita bisa hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging saja. Nah kemudian yang berikutnya adalah pengharapan untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan Dia, nama kita terdaftar di surga. Yang berikutnya adalah jaminan Allah di pihak kita. Kemudian dikatakan di ayat-ayat berikutnya bahwa Yesus pembela kita, dikatakan begitu. Coba lihat di ayat ke Allah di pihak kita, Kristus Yesus itu yang sudah mati tapi bahkan bangkit lagi gitu ya. Nah itu malah menjadi pembela kita, dikatakan gitu. Dan kemudian yang ayat yang terakhir banget tuh, ayat 39 dikatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Wah itu jadi pertama Roh Kudusnya diberikan kepada kita, kemudian pengharapan, kita punya pengharapan. Yang berikut adalah kita dikasih jaminan lagi saudara ya. Kurang yakin apa tuh kita tuh ya, harusnya ya kurang yakin apa gitu loh, bahwa sebenarnya kita udah tentukan siapa yang bisa aku nggak bisa serupa Kristus. Kalau
saudara malam hari ini masih ngomong kayak gitu, artinya saudara nggak percaya sama firman Tuhan, nggak yakin sama firman Tuhan, saudara. Ya jangan ya saudara ya. Soalnya saudara itu sudah dipilih, ditentukan oleh Dia dari semula, dan ini dikasih jaminan lagi ya. Gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Udah, ini kamu milik Kristus gitu ya. Udah, katakan, aku adalah miliknya Kristus. Coba katakan gitu saudara. Amin. Ya, kita milik Kristus. Udah saudara ya, gak usah ragu-ragu lagi sudah. Dan nah sekarang ini ya oke ya. Sekarang kan seperti tadi saya katakan, kayaknya perjalanan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus ya, kita merasa kok masih panjang gitu ya, masih berliku-liku gitu ya. Nah, gimana saudara, agar sore hari ini kita bisa diingatkan, dikuatkan lagi untuk tujuan kita gitu ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Gimana saudara, kita bisa diingetin coba ya. Nah, kadang-kadang kan kita dengar firman, habis itu nanti balik lagi ke rumah gitu ya, kena dus, kena panah-panah api dari sekeliling kita, lemes lagi gitu ya. Nah gimana nih sore ini supaya kita bisa dikuatkan lagi dan diingatkan lagi tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah kita lihat dari perikop ini juga ya, ya kan, Paulus tanggung jawab dong, kan dia udah bilang bahwa kita sudah firman Tuhan ya, dia menulis bahwa kita sudah dipilih dan kita juga sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kita lihat dari pasal ini juga ya saudara ya. Yang pertama itu di ayat 12. Coba buka Roma 8 ayat 12 saudara. Roma 8 ayat 12. Nah, di sini katakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Oke, ya. Jadi di sebelumnya coba di ayat 11. Coba ayat 11 diturunin sedikit. Nah, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya, roh Allah diam di dalam kita, amin saudara. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita yang kecenderungannya ini dosa, kecenderungannya ini melakukan terjual kepada dosa gitu ya, seperti tadi firman Tuhan berkata demikian, itu oleh rohnya kita akan menghidupkan tubuh kita. Tubuh kita akan dihidupkan ya, fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kita. Amin saudara. Roh itu, kan ada lagu ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah ini roh kita, mari kita hidup di dalam Tuhan ya, serius untuk membaca firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan agar roh kita tuh terus berkobar-kobar. Amin saudara. Dan juga dikatakan rohnya itu akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini, sehingga rohnya itu aktif. Amin saudara. Sehingga kayaknya itu untuk ikutin firman Tuhan tuh bisa lebih ringan. Amin saudara. Ya. Dan di situ dikatakan kita itu berhutang di ayat 12, naik lagi. Bukan, nah jadi dikatakan kita adalah orang yang berhutang. Nah ini saudara ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana agar sore ini kita diingatkan, dikuatkan lagi untuk tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus gitu ya. Nah, kita udah ditentukan sih ya menjadi serupa dengan Kristus. Ingat, sadar bahwa kita ini orang-orang yang masih ngutang gitu saudara ya. Itu yang perlu kita ingat. Kadang-kadang kita happy gitu ya, santai-santai hidup Kristus, seenak-enak, ada jatuh dalam dosa dikit nggak apa-apa deh, nanti besok bertobat lagi begitu ya. Nah, jangan gitu enak-enak gitu saudara. Ingat kita ini masih ngutang gitu ya. Sebab jika kamu hidup menurut jadi kita adalah orang yang berhutang, bukan kepada daging ya saudara ya. Bukan kepada daging kita berhutang ya. Kan dikatakan gitu, supaya hidup menurut daging, bukan ya. Artinya kalau bukan kepada daging berarti kita tuh berhutang kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Ya Tuhan sudah tentukan kamu untuk serupa dengan Kristus, tapi kan kita belum nyampe kan. Artinya belum lunas.
Artinya belum lunas kita ya. Masih kita perlu ingat gitu bahwa seumur hidup tuh kita ada orang-orang yang berhutang kepada Kristus. Amin saudara. Karena belum nyampe itu, belum serupa Kristus, artinya belum lunas gitu ya saudara ya. Nah itu yang perlu kita terus ingat. Amin saudara. Jadi kalau kita udah mulai sombong-sombong dikit, aduh aku masih ngutang gitu ya. Sombong itu juga dosa gitu ya saudara ya. Nah, dan bahkan sombong itu adalah dosa yang paling dibenci Allah, salah satu ya, dikatakan begitu ya. Nah, kemudian soalnya keras firman Tuhan berkata, siapa yang memegahkan diri sombong nanti engkau akan dijatuhkan gitu ya. Kalau nggak, firman Tuhan ada seperti itu. Nah, kemudian pertama kita perlu sadar, ingat bahwa kita ini orang yang berhutang bukan kepada daging ya, hutang kepada Kristus. Karena kita belum nyampe menjadi serupa dengan Kristus. Dan hutang harus dilunasi. Kemarin Pastor Doni bilang pasti komsel. Siapa yang nggak, berarti kalau yang nggak merasa berhutang sama Kristus berarti emang udah kebiasaan suka nggak ngelunasin hutang, katanya gitu. Yang bertobat ya, bener ya? Pastor kemarin bilang gitu ya. Udah kebiasaan nggak bayar hutang katanya. jadi udah biasa gitu ya. Jadi ingat ya saudara ya, firman Tuhan berkata kita ini orang-orang yang berhutang. Nah kemudian yang kedua bagaimana supaya saudara agar sore ini diingatkan, dikuatkan lagi untuk tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah ingat pengharapan kita. Amin saudara. Dikatakan nantikan dengan tekun. Itu ada ayatnya di mana ya? Dan tekun itu, coba, kata tekun ada di Roma 8 sih, cuman saya lupa tulis aja ayatnya di mana. Tekun dalam apa? Ada di sini sebentar. Oh ini di ayat 25 saudara. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, jadi bagaimana agar kita ingat, dikuatkan lagi untuk tujuan kita, ya, untuk kita punya panggilan Tuhan terhadap kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Menantikan pengharapan kita dengan tekun. Amin, saudara. Jangan lemes. Masih jauh itu nanti gitu. Nanti aku bersama dengan Kristus, aku masih di dunia ini. Terus kita lupa atau kita lemes gitu menantikan pengharapan tuh rasanya tidak menarik lagi buat kita. Jangan gitu ya saudara ya. Itu adalah suatu yang perlu kita harapkan dengan tekun. Amin saudara. Dikatakan di ayat 25 seperti ini. Jika kita mengharap, kan itu kan kita belum lihat ya. Kalau sesuatu yang kita belum lihat, kita mengharapkannya dengan tekun. Amin saudara. Tekun itu artinya bukan cuma harap-harap terus, enggak, tapi dengan hidup yang benar. Kita berdoa minta kekuatan Tuhan untuk bisa hidup sesuai firman Tuhan ya. Tekun hari demi hari, bukan sekali doang. Ini adalah proses yang hari demi hari harus kita lakukan, harus kita yakini dengan tekun. Amin saudara. Jadi inilah yang kita perlu bagaimana supaya kita diingatkan, dikuatkan lagi bahwa kita ini ditentukan serupa dengan Kristus. Seperti tadi firman Tuhan, kita bersukacita hal-hal lain boleh. Kita melayani, kita mungkin hari ini praise and worship-nya nggak ada salahnya gitu ya, musiknya, kita bersukacita banget gitu ya, puji Tuhan, Tuhan kau memampukan gitu ya, nggak ada salah hari ini aku main musiknya dan nyanyinya juga bagus, bisa 5 suara, 4 suara gitu ya. Nah, tapi boleh itu bersukacita, tapi bukan itu yang penting gitu ya. Yang penting kita bersukacita karena pengharapan, karena nama kita terdaftar di surga. Amin, itu kata Tuhan. Mari kita nantikan dengan tekun pengharapan itu. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita diingatkan, dikuatkan lagi saudara, bahwa kita ini sudah ditentukan, udah fix gitu ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang ini adalah yakin akan kasih Kristus. Kita diberi, di ayat 38, pasal 8 ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Apalagi dosa, saudara ya. Kadang-kadang ada tuh ya, orang kalau udah berdosa, dia merasa sudah tidak dikasihi Allah lagi. Masa sih Allah bisa mengampunin aku udah dosa. Aduh, aku sudah melakukan hal yang sangat buruk. Bukan sekali lagi. Ini udah yang ke-10 kali lagi, gitu kan ya. Terus, udahlah, aku tidak layak untuk datang ke gereja aja, gak layak aku udah, gitu. Loh, padahal gereja itu bengkel, amin saudara. Gereja itu tempat kita tuh diingatkan mengenai kasih Kristus kepada kita. Nah, kalau kita langsung mutung gak mau ke gereja lagi, mutung kayaknya ngebaca Alkitab gak ada gunanya, aku masih jatuh lagi masalah yang sama, aku masih dosa lagi yang ini, aduh aku masih menyakiti orang lain lagi, kayaknya gak ada gunanya, udah gak usah baca Alkitab lagi. Wah, nah itulah saudara, itu namanya saudara tuh sebenarnya gak yakin kasih Kristus loh saudara. Apakah saudara yakin Kristus sungguh-sungguh mengasihi saudara? Ayat 38 berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yakinlah saudara ya, saudara dikasihi oleh Allah, amin. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Dia. Jadi kalau berdosa cepat-cepat balik deh ya. Dan saya yakin kalau kita bertobat sungguh-sungguh, ada tuh pertobatan yang sungguh-sungguh, ada yang nggak sungguh-sungguh, ada saudara ya. Kalau bertobat sungguh-sungguh gitu ya, kita berdoa, kita bertobat sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan tuh nolong, Tuhan tuh beri kekuatan, amin saudara. Nah, jadi ini ada satu lagi saudara ya, yang dari kitab Roma juga tapi bukan pasal 8. Bagaimana agar sore ini kita diingatkan, dikuatkan lagi bahwa tujuan kita itu atau Allah itu sudah menentukan kita menjadi serupa Kristus. Roma 13, kita buka di Roma 13. Ini yang terakhir nih saudara ya. Oke, di Roma 13 ayat 12. Kita baca 12 sampai 14 ya. Oke. Ini hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, dikatakan di sini yang berikutnya, bagaimana kita diingatkan, dikuatkan lagi bahwa kita ini sudah ditentukan menjadi serupa dengan Kristus. Kenakan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Kenakan Tuhan Yesus Kristus. Kalau di ayat 12 coba dilihat, tadi balik ke ayat 12. Nah, kenakan itu adalah baju baru kita, amin saudara. Kenakan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pakai baju baru, artinya kita harus menanggalkan baju kita yang lama, amin saudara. Lepas dulu baju kita yang lama kan, baru kita pakai itu yang baru, amin saudara. Coba ayat 14. Dikatakan, nah ini, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus tuh setiap hari, setiap saat, amin saudara. Tapi kita tanggalkan dulu yang lama, baju kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, itu tanggalkan dan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus dikatakan sebagai perlengkapan senjata terang, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bukan pakai kata merawat ya. Kalau merawat tuh nanti takutnya yang perempuan-perempuan udah kita nggak usah rawat tubuh lagi gitu ya, nggak usah pakai skincare, nggak usah apa gitu, bukan itu ya saudara ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya pakai kata kasih makan sama segala hawa nafsu diri kita gitu loh. Artinya gimana ya? Ini sedia apa yang daging kita mau kita urusin gitu loh.
Nah, bukan itu ya. Tapi jadi justru kita harus kenakan Kristus. Yang lama-lama, yang kebiasaan-kebiasaan lama itu yang buruk itu ditanggalkan. Coba sedikit saya ulang ya, saudara. Jadi ini ada 4 hal. Bagaimana sih sore ini agar kita itu diingatkan, dikuatkan lagi bahwa kita ini sudah dipilih dan kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, kita sadar, saudara ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Kita berhutang untuk menjadi serupa dengan Kristus ya. Kita masih belum lunas hidup kita ini. Nah, ini beda ya saudara ya, sama segala dosa-dosa kita yang sudah lunas dibayar oleh Kristus. Ini beda ya saudara ya. Jangan disamain tuh, katanya aku sudah dibayar lunas gitu ya. Iya, sudah sih, tapi ya itu karena kita masih di casing ini loh saudara ya. Masih di casing duniawi kita ini. Daging kita ini kita masih ada di casing ini. Oleh karena itu dalam hal serupa Kristus kita belum lunas gitu ya, belum selesai gitu ya saudara ya. Sadar akan hal itu terus. Kemudian yang kedua adalah nantikan dengan tekun pengharapan kita. Ada pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ada rumah bagi kita di sana, amin saudara. Dan kemudian adalah yakin tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu mau namanya maut atau hidup, mau malaikat yang baik atau pemerintah yang ada sekarang. Nah itu semua ya. Ada lagu kan ya, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakah, apa tuh ada, ketelanjangankah. Kita pada saat kita tidak punya apa-apa, mungkin kita lagi merasa kita lagi miskin, gak punya apa-apa, itu juga gak bakal memisahkan kita dari kasih Kristus gitu ya. Baik atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah kemudian yang keempat adalah kenakanlah Kristus setiap hari dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu untuk merenung sebentar, 1 menit. Saya minta pemain musik untuk dapat maju ke depan.